sustainable-nya kerasa banget ya di topi ini. Betul. Kamu mau? Boleh dong, coba. Ini boleh nih. Satu khusus untuk kamu. Oh. Boleh coba. Boleh. Boleh ya. Makin keren guys. Semakin peka adalah campaign kami. Jadi karena ini adalah produk kolaborasi, jadi tidak hanya satu brand kan yang ikut bekerja gitu. Pada akhirnya kami membuat satu campaign yang dimana adalah bertajuk semakin peka. Di sini pengen ngajak teman-teman muda terutama untuk kita semakin peka terhadap pilihan dan keputusan. Karena semua pilihan dan keputusan itu akan punya dampaknya, baik itu positif ataupun negatif. Karena percuma kalau nggak mikirin krisis iklim, mau pekanya sama pacar doang tapi nggak ada tempat untuk pacaran kan sama. Halo travel lovers, selamat datang di Podsisem, podcast Travel System. AADT, ada apa di Travel System? Oke, mau ngapain lagi nih? Kemarin kita udah banyak bahas tentang divisi-divisi yang ada di Travel System ya. Terus sekarang kita akan kembali lagi membahas tentang divisi yang ada di Travel System nih. Nah, salah satunya itu ada produk. Nah, penasaran kan kenapa Travel System ini bisa sampai bahas produk? Emang produk di Travel System itu apa sih? Paling kayak jualan tour atau jualan media, sosmed dan lain-lain. Tapi enggak itu teman-teman. Kita juga ada jualan yang lain dan ini penting banget nih. Penasaran kan teman-teman? Kita mau interview siapa? Nah, kebetulan kali ini kita akan undang dari Sosio Produk. Bagaimana nanti Sosio Produk mengeluarkan produk-produk yang ada di Travel System dan untuk Travel System. Oke teman-teman, langsung saja kita hadirkan Kak Flo. Halo Kak Flo. Selamat. Gimana nih kabarnya Kak Flo? Baik-baik ya. Baik. Gimana nih? Kak Flo mungkin boleh kenalan dulu. Backgroundnya, asalnya dari mana, namanya juga. Oke. Hai Travel Lovers, nama aku Flo Warikar. Saat ini sebagai mentor dari Sosio Produk di Travel System Batch 3, kemudian founder dari Babat. Babat ini proyek kolektif yang sedang bekerja sama dengan Travel System. Selain itu juga lagi sibuk riset. Karena lagi proses nyelesain tesis. Oh, oke. Semangat terus Kak Flo di tengah kesibukannya. Betul. Nah, tadi nyinggung soal Babat nih. Nah, Babat ini sebetulnya apa sih Kak? Sebenarnya ini adalah tadinya proyek tidak sengaja. Karena waktu itu beberapa tahun silam, sekitar tahun 2016, aku tuh suka banget liburan ke Lombok. Jadi setiap libur semester tuh aku ke Lombok untuk menghindari acara keluarga sebenarnya. Akhirnya di tahun 2018, tepat seminggu setelah aku dari Lombok itu ada gempa. Itu tahun 2018. Iya. Ada gempa Lombok yang gede banget itu. Nah, kebetulan aku beli beberapa gelang yang dibuat di Lombok gitu. Akhirnya aku beli untuk oleh-oleh tadinya. Habis itu ternyata ada gempa, aku jual deh. Terus karena nggak mau jual dari nama aku sendiri, aku bikin si Babat ini. Terus kerjasama sama ekspor Lombok dulu. Terus akhirnya gara-gara itu berjalan terus sampai sekarang bisa kerjasama sama Travel System. Keren. Terus dari asal perguruan tingginya yang gimana nih? Emang itu harus disebutin ya? Nggak boleh ya? Itu harus sama nih, intinya aku satu alma mater sama kamu. Oke. Iya. Buat yang penasaran nih, ada di episode selanjutnya, sebelumnya juga, sorry. Ada yang bahas juga, tenang. Nah, terus gimana nih cerita Kak Flo awalnya masuk Travel System nih? Itu nggak sengaja. Nggak sengaja? Iya, nggak sengaja. Random itu ya? betul-betul tidak sengaja. Jadi aku itu berteman sama Sano. Sano mentor CBT Tour. Kita juga udah undang. Sudah ya. Besok jangan lupa nonton. Gitu ya. Jangan lupa nonton nih, dibalik-balikin lagi ya. Terus gimana? Kebetulan aku teman sepermainan, bisa dibilang, terus teman berlibur. Liburannya juga ke Lombok waktu itu. Iya? Iya. Nah, abis itu Sano tahu lah kurang lebih apa yang aku kerjakan gitu, proyek apa yang sedang aku bangun. Nah, habis itu ceritalah sama Mbak Desi. Terus si Travel System ini lagi butuh untuk mentor Sosio Produk. Ya udah siang-siang tuh ditelepon sama Mbak Desi ditawarin.
itu pun nggak langsung siang teleponan, karena aku nggak dengar, jadi nggak keangkat. Begitu aku udah tahu Mbak Desinya lagi meeting, begitu Mbak Desi selesai meeting aku ketiduran. Itu pokoknya ada aja, terus akhirnya kami teleponan malam. Terus ternyata mau nawarin itu, visi misinya selaras dengan Babat, akhirnya udah oke. Jodoh berarti ya? Jodoh sudah. Akhirnya bisa kesini bertemu kamu. Oke, saya juga mentinya. Jadi ini kita punya kualitas juga nih dari mentor tentang social product kan. Nah, terus gimana nih Kak buat ngelihat antusias teman-teman dari batch 3 ini nih? Ngikutin dari awal atau enggak? Atau setengahnya juga nggak apa-apa di sharing? Sebenarnya ngikutin dari awal ya, karena aku ikut seleksi CV, terus wawancara dan lain sebagainya. Nah, menurut aku antusiasnya itu pas lagi masa-masa OWIC itu kelihatan banget, karena aku nggak tahu sih dari divisi lain gimana, cuma kalau dari anak-anakku tuh saking nggak tahu antusiasnya atau gimana gitu, itu bikin PPT-nya satu materi bisa 2 PPT loh. Jadi kayak wow gitu. Agak terlalu semangat ya. Nah, ini antara terlalu slow atau terlalu antusias gitu. Iya betul. Kocak sih, cuma ya seru gitu. Seru ya. Nah, kalau Kak Flo ini di kantor itu hari apa aja Kak? Aku cuma hari Kamis sama Sabtu. Oh, Kamis sama Sabtu berarti. Ya betul. Nah, kemarin pas pertama-tama itu ketemu menti-mentinya gimana? Kan dari online nih, ada week-nya, terus ketemu mentinya gimana nih? Aku langsung hafal. Oh, langsung hafal? Dari online, pas ketemu offline langsung hafal? Oh, ini yang namanya email, oh ini yang namanya Lutfi, oh ini yang namanya ini, aku langsung hafal. Biasanya kalau gitu yang dikenal awal yang paling nakal atau yang paling lucu ya? Karena kalau orang kan nggak kelihatan tuh paling nakal apa nggak, cuma langsung hafal. Oh, langsung hafal dari foto atau dari video OWIC gitu ya? Iya. Dari meeting gitu. Boleh. Makin kepo nih sama social product, kita juga belum bahas tentang social product ya Kak. Nah, tapi divisi social product itu sebetulnya ngapain Kak? Jualan produk. Produknya gimana nih? Produknya sebenarnya produk yang bisa berkelanjutan atau sustainable. Yeah. Nah, terus di sini yang ditekanin juga sustainable itu nggak sekadar berbicara tentang ramah lingkungan. Jadi kami nggak ngejual produk ramah lingkungan ya, tapi kami menjual produk berkelanjutan di mana selain ramah lingkungan itu juga memperhatikan sirkulasi ekonomi. Jadi adil, nggak ada ketimpangan. Mereka mendapatkan profit sesuai dengan kontribusi masing-masing, baik itu dari artisannya, petaninya, kitanya gitu. Habis itu juga sosial ini maksudnya adalah kita kerja kolektif, kita memberdayakan ibu-ibu di desa Jelamprang Kabupaten Semarang, terus juga ngajak berkolaborasi dengan beberapa organisasi nirlaba dan juga komunitas. Jadi itu yang pengen ditekanin, bahwa social product ini tidak menghasilkan produk ramah lingkungan, tetapi menghasilkan produk yang berkelanjutan. Oh, berarti bukan cuma mikirin masalah keuntungannya aja Kak. Berarti gimana tentang masyarakat sama buminya juga ya. Masalahnya ketika misalkan kita cuma mikirin si uangnya aja nih, percuma kalau kita ternyata nggak punya tempat tinggal karena lingkungannya rusak. Iya betul. Terus nggak mikirin sosialnya, siapa yang mau beli gitu kan? Sama aja gitu. Jadi ketiganya harus dijalankan secara bersama-sama. Dan sebetulnya masalah ini juga kan jadi perhatian banyak orang ya Kak. Kayak SDGs itu kan, Sustainable Development Goals. Nah, berarti Travel System udah selangkah lebih maju nih ya, buat mencapai hal itu nih. Kayak keren banget nih. Nah, terus gimana nih cara Kak Flo bonding sama teman-temannya? Bonding? Aku sama Meti? Aku setiap minggu itu ada one-on-one. Oh, one-on-one? Iya. Setiap minggu? Iya. Oke. Terus baik itu secara, aku biasanya ngajak ngopi, kalau nggak ngajak makan siang. Gitu. Habis itu kalau enggak chattingan, aku tanya. Terus kalau sakit, aku kasih perhatian bener-bener kayak yang udah ke dokter apa belum, udah minum obat apa belum. Karena sebagai mentor cuma itu yang bisa aku lakuin. Nggak bisa ngasih, kayak aku nggak bisa nganterin ke rumah sakit.
Jadi bisanya cuma nanyain gitu, kalau nggak nitipin ke temennya misalkan yang satu kos, atau koordinasi sama Lisa CA kita untuk nanyain gimana. Itu sih sebenarnya bondingnya dari perhatian-perhatian itu sih. Berarti ya, deket banget ya. Kemarin aja kita ada Kak Sano juga, dia juga bondingnya kayak deket banget sama Metinya. Justru aku belajar dari Sano. Oh iya. Iya, sebelum ya? sebelum aku masuk jadi member di sini, Sano bilang, "Flo, mendingan besok ada acara one-on-one dulu deh." Maksudnya biar kenal sama. Terus aku rasa itu memang penting sih. Jadi aku terapin. Jadi nggak perlu lagi ya teman-teman nih buat masuk Travel Season SDGs, kita udah mulai jalan, ya kan? Bonding teman-teman, nggak ada senioritas, nggak ada itu kan ya kan? Jadi kita semua belajar bareng di sini teman-teman. Buat teman-teman yang besok mau daftar nih batch 4. Nah, ini nih kita kasih tahu ada social product. Nah, tapi social product ini untuk jurusan apa, Kak? Ada nggak? Enggak sih, semuanya. Karena yang perlu digarisbawahi ketika kita ngomongin krisis iklim, terus karena ini kebetulan outputnya adalah produk ya, tapi secara keseluruhan gitu, secara holistik, ketika berbicara krisis iklim itu adalah urusan semua orang. Urusan semua orang. Urusan semua orang, nggak harus jurusan lingkungan atau nggak harus jurusan komunikasi, jurusan ekonomi lingkungan misalkan, itu enggak, itu semua orang tuh harus sadar akan krisis iklim gitu. Berarti ini terbuka untuk semua jurusan. Betul. Oh, keren ya. Terus ininya Kak, apa namanya? Apa sih ya? Aku mau bilang kemampuan yang basic yang harus dia milikin apa? Kalau jurusan tadi semua jurusan bisa. Kalau basicnya itu apa Kak? Kalau boleh tahu. Basicnya sadar. Oh, sadar. Sadar kalau kita sedang tidak baik-baik aja. Tempat kita tinggal ini lagi nggak baik-baik aja. Cuma butuh sadar itu dulu, baru bisa ngembangin yang lain. Ketika nggak sadar, terus kalau kita nggak baik-baik aja, susah sih untuk bisa bisa memperdalam tentang isu ini. Keren banget sih. Dari tadi keren. Speechless ya Kak. Aduh, bingung banget nih. Ngomong-ngomong masalah produk juga Kak. Emang udah ada produk yang dihasilin? Sudah dong. Apaan? Ini dia yang awal. Oh, ini? Iya, ini ada Andalus Craft namanya. Ini terbuat dari kain linen. Jadi semua produk kami itu terbuat dari kain linen. Kain linen itu apaan? Kain linen itu asalnya dari tanaman rangi. Dia nggak butuh banyak air. Oh, nggak butuh banyak air. Jadi kan salah satu peradaban kita tuh butuh air gitu, butuh pasokan air. Nah, sedangkan krisis iklim ini mengurangi pasokan air bersih. Nah, dengan linen itu nggak perlu ngambil yang kita butuhin. Misalkan kita butuh air bersih untuk minum, sedangkan dari rami ini tanam di tanah kering aja bisa. Tidak perlu banyak air untuk ininya Kak. Terus pewarnanya dari indigo vera. Indigo vera, tumbuhan untuk warna biru. Iya, bisa biru, bisa hijau, tergantung berapa lama ngeranumnya. Iya. Ini produk yang pertama. Terus ada lagi kamu? Boleh ada lagi nggak produknya? Topi. Namanya adalah Mandaya Bucket Hat. Mandaya Bucket Hat. Ini dari kain perca, bukannya pelit ya. Iya. Di sini kami mencoba untuk mengurangi sampah kain. Gitu. Sustainable-nya kerasa banget ya di topi ini. Kamu mau? Boleh dong, coba. Ini boleh nih. Satu kos untuk kamu. Boleh coba. Boleh ya. Makin keren guys. Makin keren kan? Miring. Oh, boleh bantu nggak? Boleh. Oke, thank you. Gila, gue keren banget ya. Lihat guys, pakai bucket hat makin keren. Jangan lupa beli. Kalau mau beli di mana Kak? Kalau mau beli itu bisa lewat DM kami di @travelseason atau di @babatspace. Oh, Babatspace juga bisa juga di Tokopedia atau Shopee. Travelseason. Terus juga bisa lewat WhatsApp. Nomornya ada di link tree-nya Babatspace ataupun Travelseason. Banyak banget, gak usah bingung mau belinya di mana berarti ya. Nah, ini terakhir apa nih Kak? Ini ada Rexa tote bag. Ada dua sebenarnya. Yang satu gajah, yang satu adalah penyu. Oh, motifnya yang beda, cuma modelnya sama.
gitu. Ini dari kain? Sama semua linen. Oh, sama semua linen. Kami semua linen. Kalau boleh tahu ada makna tersendiri nggak Kak? Ini ada gajah sama nyupe. Nyupe, ya. Lucu kalau nyambung ya. Nyambung. Jadi si penyu dan gajah ini boleh gimana? Nah, penyu nih ya. Ya, nih kenapa penyu nih Kak? Penyu itu kan udah mulai langka ya. Oh. Gajah juga. Jadi sebenarnya kami mencoba untuk gimana caranya biar masyarakat terutama anak muda, generasi muda itu paham bahwa keberadaan penyu dan gajah itu juga berpengaruh sama kehidupan kita karena mereka membantu menjaga pelestarian, kalau ini dari laut, kalau ini dari hutan gitu. Betul. Keren banget sih. Gajah udah makin langka ya. Nah, betul banget. Tapi kemarin terakhir ada puluhan juta view yang masalah tentang gajah ini sih. Yang apa? Ya, jangan cinta. Wow. Apa adanya. Nah, oke. Ada teman tulus ya. Betul. Tapi teman tulus juga punya program untuk gajah loh. Oh ya? Oke, mungkin bisa kerja sama nih teman tulus ya kan Kak? Untuk travel season dong. Oh iya betul. Ya nih, keren banget kan. Nah, kalau ini semakin peka ini apa? Semakin peka adalah campaign kami. Jadi karena ini adalah produk kolaborasi, jadi tidak hanya satu brand kan yang ikut bekerja gitu. Pada akhirnya kami membuat satu campaign yang dimana adalah bertajuk Semakin Peka. Di sini pengen ngajak teman-teman muda terutama untuk kita semakin peka terhadap pilihan dan keputusan. Karena semua pilihan dan keputusan itu akan punya dampaknya, baik itu positif ataupun negatif. Nah, dari kita nularin semakin peka yang berkelanjutan, bilang kalau berkelanjutan tidak sekadar memikirkan ramah lingkungannya aja, tapi juga sirkulasi ekonomi dan sosialnya. Jadinya itu deh, jadi bisa semakin peka untuk punya andil dalam menangani krisis iklim dari setiap keputusan yang diambil. Jadi selalu ada keseimbangan itu ya Kak? Iya. Kembali lagi bukan hanya keuntungan yang harus selalu dicapai, tapi juga masyarakat, lingkungan dan lain-lain juga perlu diperhatikan. Iya. Terus kalau Kak Flo sendiri tuh ngelihat sebetulnya seberapa butuh sih keberlanjutan di Indonesia dulu deh, atau di Jogja dulu, atau di lingkungan paling kecil dulu nih, Jogja nih misalnya, atau Indonesia juga boleh, bebas sih Kak. Sebenarnya kalau ngomongin keberlanjutan itu urusan negara loh. Itu adalah PR semua negara gitu, sedunia yang tergabung dalam PBB. Kenapa? Karena untuk ini tuh istilahnya kayak capok. Capok itu mungkin yang nggak tahu, itu karena itu istilah kampus kita ya. Itu adalah kerja kelompok. Jadi sama aja kalau misalkan yang satu, karena ini kan kaitannya emisi karbon untuk mencapai 0 emisi karbon kan. Nah, ketika itu kita nggak bisa japok, misalkan negara satu makin banyak tambang batu bara, tapi yang satunya udah mulai ngalah, kan sama aja gitu, nggak bisa mencapai 0 kan. Jadi itu sebenarnya kerjasama kolektif. Nah, sebenarnya ini berkaitan dengan kebijakan publik. Tapi sebagai anak muda untuk mencapai ke situ kan agak susah ketika berdiri sendiri. Makanya kita perlu campaign-campaign yang dikerjakan juga secara kolektif ya, bersama gotong royong untuk nantinya bisa didengar sama yang pemangku kebijakan. Penting banget. Kampanyenya akan berlangsung sampai kapan nih? Kampanyenya akan berlangsung sampai Desember. Desember ya, oke. Buat teman-teman yang belum ikut Semakin Peka nih, bisa ikut kampanyenya. Mungkin dari infonya dari mana dulu? Infonya bisa dari Instagram, kami aktif di Instagram. Bisa follow di @travelseason atau @babatspace, dan juga bisa juga cek di Instagram para kolaborator kami. Ada Saya Pilih Bumi. Saya Pilih Bumi ini turunan dari National Geographic Indonesia. Terus ada 5 Putra Pesisir yang fokus sama konservasi penyu. Betul. Terus sama Generasi Lestari di bawah naungan Kabupaten Lestari. Terus nanti kegiatan kampanyenya apa mungkin Kak? Kegiatan kampanyenya akan ada konten kolaborasi antara kami, inisiator dan kolaborator. Terus juga dari buka-buka booth ini, selain jualan kami juga berusaha untuk mengedukasi supaya
pada semakin peka. Oh, ya keren istilah semakin peka ya. Jadi peka bukan hanya buat pacar ya kan? Ya betul. Bukan hanya buat gebetan, tapi ya. tentang bumi dan masyarakatnya juga, biar kita anak cucu kita nanti bisa tetap menikmati apa yang kita nikmati sekarang kan. Karena cuma kalau nggak mikirin krisis iklim, mau pekanya sama pacar doang tapi nggak ada tempat untuk pacaran kan sama. Oh iya. Mau pacaran di mana nih? Iya, kan pacarannya di bumi coy. Iya ya. Dia mau pacaran di Mars atau Pluto kan ya. Iya, makanya. Atau kan di cincinnya apa itu namanya? Ayo apa? Cincin dari manis. Dari aman aja. Biar gak kelihatan, gak tahu gitu. Oke Kak, thank you banget nih pembahasan tentang sosio produk yang mungkin sangat menarik banget buat teman-teman nih. Jangan lupa beli handcraft. Terus apa Kak? Sorry. Scrap. Terus bucket hat sama tote bag. Bucket hat sama tote bagnya. Tapi nanti akan ada produk baru yang belum kami launching. Apa nih? Mungkin boleh di-spill? Tidak boleh. Oh, tidak boleh? Tidak boleh, itu masih rahasia. Oke, karena masih rahasia, ini apa kita bisa tungguin di mana? Tungguin di semua media sosial Travel System, Babat Space juga. Oke, Travel System dan Babat Space. Nah, selain jualan produk, ada apa lagi nih Kak yang deket-deket ini mungkin bakal dilakukan? Ini sebenarnya nggak deket-deket banget sih ya. Masih bulan Desember awal itu kami akan ngadain workshop untuk bikin workshop. Ya. Oh, keren. Tempatnya masih rahasia. Oke, semua rahasia. Intinya penasaran banget, pantengin terus di Travel System dan Babat Space. Ya, oke. Nah, Kak Flo, thank you banget nih udah sharing-sharing tentang sosial produknya. Terus kita mau game dulu nih. Wah, ternyata aku udah boleh pulang. Belum dong, masih ada game. Okay. Tapi ini harus dijawab cepet ya, Kak. Cepetnya tuh berapa detik? 3. Okay. Kalau kan 0,5 detik. Agak cepet ya. Kurang lucu ya, Kak? Aku kelihatan banget tidak lucu ya kamu. Tertawa menghargai sih. Sudah berusaha menghargai kamu loh. Makanan favorit kamu? Ramen. Tapi yang nggak halal. Aku suka ramen tapi yang nggak halal. Saya juga suka ramen tapi yang nggak halal juga. Soalnya kita bisa makan bareng ya. Minuman favorit kamu? Kopi pahit Americano. Iya. Oh, keren. Aku juga ini serius Kak. Aku juga suka pesen Americano. Apa kabar kita kalau bisa makan ramen bareng? Betul. Nah, tapi kalau ngopi bareng kalau pesennya Americano. Kenapa? Disangka karena apa? paling murah ya. Oh ya. Selalu disangka kayak gak punya duit. Aku gak tahu. Padahal menurutku Americano ini enak. Karena jujur dari dulu aku suka yang nggak terlalu manis gitu. Buat minuman jadi sering pesen Americano aja. Aku tuh sebenarnya suka Americano sama air putih. Jadi kayak terlihat mirip ya. Ya. Mirip ya. Dan sustainable untuk tubuh juga sih kan. Kurang guna. Jadi dipenuhi dari yang lain kan. Nah, paling benci hewan apa? Ada nggak? Kecoa. Kamu tau nggak ini aku nggak tahu fun fact apa gitu, apa agak menjijikan ya. Aku tuh nggak suka ketan hitam loh. Ketan hitam karena kayak anak kecoa. Aku selalu kebayang itu, saya. Kecoa. Ketan hitam juga kebetulan. Besok kita ada bonding makanan pembukanya ketan hitam. Oh, tentu saya tidak makan. Oke, boleh. Paling gak suka minte yang seperti apa? Yang bebal ini susah dikasih tahu. Iya. Ngeyel loh bahasa Jawanya. Ngeyelan. Tapi sejauh ini nemu nggak? Wow, tidak perlu ditanya, boleh tidak? Kemarin Kak Sanu aja berani spill. Kamu bertanya boleh tapi tidak aku jawab ya. Bisik-bisik dah. Ada dong, pasti. Kayak penting ya tetap bisa bekerja sama aja ya teman-teman, karena kita semua kan belajar bareng juga, jadi buat apa bebal kan ya. Menu kalau siapa yang paling dibenci Kak Flo di Travel System? Ini kesamsnya bikin pertanyaan, aku nggak tahu sebenarnya. Siapa yang paling dibenci di Travel System? Tuh, pertanyaan apa coba? Nggak ada lagi, aku
jarang berinteraksi gitu. Makanya ini juga tim kreatifnya gak gimana? Siapa sih tim kreatifnya? Gak tahu. Ya masih ada dendam kesumat dan lain-lain. Yang penting kan di travel season itu kita saling mencintai ya kan Kak? Nggak mencintai juga sih. Ya maksudnya mencintai sebagai keluarga. Oh iya, keluarga betul. travel season. Mengasihi, betul. Terakhir nih, tipe ideal pasangan Kak Flo. Bersih. Pinter. Dua udah kepenuhin nih. Pinter secara akademik dan kehidupan ya, maksudnya secara akademik sosial. ya aku hitungannya lumayan lah, nilai. Sosial juga bagus lah. Terus punya rencana PhD biar aku bisa ikut sekolah di luar. Oke, makasih teman-teman, saya tidak termasuk ya. Saya kira saya akan masuk. Ternyata PhD juga ya, biar bisa dibuat. Tapi emang ada bayangan Kak Flo emang mau ke negara mana gitu? Apa ada negara yang paling pingin didatengin? New Zealand. New Zealand setahu aku pendidikannya kan yang terkenal. Dan kehidupan berkebunnya. Oh, sesuka itu Kak Flo dengan berkebun atau gimana sih Kak? Pengen belajar sih. Padahal sebenarnya kan di Indonesia tuh berkebun oke banget ya. Cuma ya pengen aja. Tapi di Indonesia tuh belum secara kolektif gitu. Maksudnya nganggap petani masih yang sebelah mata gitu. Sedangkan kalau di New Zealand itu mereka walaupun tinggal di apartemen aja ada tanah yang istilahnya kebun kolektif gitu. Penghuninya bisa nanam sesuai itu, terus nanti mereka bisa barter hasil panennya. Ya, semoga kedepannya di Indonesia bisa seperti itu ya kan? Iya, padahal sebenarnya dulu seperti itu, tapi terkikis kan, semakin individualis. Nah, semoga bisa semakin kembali seperti dulu budaya kolektif. Kita doain ya teman-teman biar kita bisa hidup bareng-bareng bersama-sama lagi dengan tetap menjaga bumi dan tidak cuma memikirkan keuntungan, baik lagi tadi itu ya. Nah, gimana nih kalau tanggapan Mbak Flo atau pesan atau harapan Mbak Flo untuk travel season? Semakin oke, dalam arti tetap berpegang pada nilai itu sustainability, terus projectnya bisa semakin banyak ya. Kita juga semakin banyak project yang mungkin teman-teman bisa lihat di Instagram dan media sosial lainnya dari ini ya, travel season kayak YouTube gitu. Oke, thank you banget Mbak Flo. Terima kasih bincang-bincangnya, terima kasih senang diundang. topiknya, terima kasih ininya, tote bagnya. Saya bawa pulang, saya bakal pakai ke kampus kan, keren kan? Iya. Oke, karena kita satu alma mater, pasti orang-orang bakal pakai. Semakin peka bro, jangan lupa ya teman-teman kalau mau beli di Travel Season atau di Instagram Babat. Oke, thank you teman-teman, thank you kamu, terima kasih. Terima kasih.